spiritualitas selalu menjadi elemen tak terpisahkan dalam kehidupan, dan kepercayaan kepada para dewa seringkali membawa ketenangan batin. Namun, di dunia ini, tak terhitung banyaknya manusia yang mengkhianati para dewa. Tapi, pernahkah ada dewa yang mengkhianati manusia? Jika jawabanmu adalah tidak, mungkin itu karena kau belum pernah bertemu dengan dewa bernama Purivan. Siapakah sebenarnya Purivan? Mengapa dewa ini tega mengkhianati para pengikutnya? Seperti apa perjalanan yang akan ia tempuh melintasi multiverse? Apakah ia tengah membangun sekte di berbagai dimensi? Mari kita telusuri perjalanan tragis Purivan dalam seri Zombie Clown Origins dan menyaksikan kisah seorang dewa yang tak layak disembah. Jika kau belum tahu, Purivan telah menjadi dewa pelindung pulau ini selama lebih dari 1000 tahun. Ia memiliki tentakel raksasa yang bisa melayang di langit sekaligus bergerak lincah di dalam air. Tubuh bagian atasnya tampak agak kurus. Tapi itu bukan masalah karena kekuatan sejatinya terletak pada kekuatan surgawi yang luar biasa. Selama lebih dari 1000 tahun, berkat perlindungannya, para penduduk pulau hidup dalam kedamaian, tanpa pernah menghadapi bencana alam atau malapetaka. Namun, kehidupan yang tenang itu hancur seketika saat Alex, sang penjahat paling keji di semesta zombie clown, menginjakkan kakinya di pulau ini dengan membuka portal ruang waktu. Alex membangunkan kewaspadaan Purivan, memaksanya untuk muncul tanpa ragu. Alex mengeluarkan kristal ungu, sebuah artefak kuat yang mampu mengubah siapapun menjadi zombie clown. Awalnya, Purivan menunjukkan keunggulannya. Dengan mudah, ia menetralisir kekuatan kristal ungu yang digunakan Alex. Namun, seperti pepatah, kadang menang, kadang kalah. Alex masih menyimpan kartu S The Zombie Clown Gem, sebuah batu permata yang mengandung kekuatan mengerikan. Perlahan tubuhnya berubah, tentakelnya menggeliat kesakitan. Wujudnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Purivan telah jatuh. Ia kini menjadi zombie clown yang tersiksa. Sebelum pergi, Alex menawarkan sebuah solusi. Dalam waktu 7 hari, Purivan bisa memindahkan penderitaannya kepada para pengikutnya, mengurangi siksaan yang ia alami sebagai zombie clown. Rasa sakit fisik dan mental yang tak tertahankan membuat Purivan dihadapkan pada pilihan yang sulit, bertahan dalam siksaan itu, atau mengorbankan para pengikutnya. Pada akhirnya, sang dewa memilih jalan pengkhianatan. Ia memindahkan penderitaannya ke seluruh penduduk pulau, mengubah mereka semua menjadi zombie clown, demi menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, jumlah manusia di pulau itu terbatas. Ketika tak ada lagi yang bisa ia korbankan, para pengikut zombie clown yang baru lahir pun bersatu, meninggalkan pulau dan menuju daratan, menyebarkan ajaran baru mereka. Pengkhianatan ini menjadi titik balik dalam takdir Purivan, mengubahnya dari dewa pelindung menjadi entitas yang menakutkan. Ketika kebenaran terungkap, Bosdat, sang pahlawan yang dikenal sebagai pemburu zombie clown, segera muncul untuk menghukum dewa yang telah berkhianat. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam satu tebasan, pedang Bosdat secara tak sengaja merobek ruang dan waktu, menciptakan celah dimensi yang tak terkendali. Dalam sekejap, tubuh Purivan tersedot ke dalam pusaran takdir yang tidak diketahui. Apakah ini membuka jalan bagi kebebasan, atau justru menjadi akhir dari Purivan? Apakah sang dewa yang telah ada selama ribuan tahun kini hancur berkeping-keping saat melewati gerbang ruang waktu? Namun, aku rasa seorang dewa tak mungkin lenyap begitu saja. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Seperti yang diduga, Purivan kembali muncul dalam bab Reflection Arc. Namun, kali ini, ia hadir dalam wujud yang berbeda, meminjam tubuh seorang manusia, memberinya kesempatan aneh untuk bertahan hidup. Orang yang dipilih untuk menjadi wadahnya adalah Purivan dari semesta ini, seorang rakyat biasa yang menderita penyakit mematikan. Dokter telah menjatuhkan vonis kejam. Kau hanya memiliki waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk hidup. Namun, kemungkinan besar, dalam 3 bulan ke depan, kau akan sepenuhnya terbaring tak berdaya di tengah keputusasaan. Purivan manusia bertemu Purivan sang dewa dalam sebuah mimpi buruk. Sebuah perjanjian pun dibuat, menukar tubuhnya dengan 6 bulan terakhir kehidupan yang sehat. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut lebih banyak pengikut dengan cara yang mengerikan, menggunakan jari-jarinya sendiri, menggilingnya menjadi serbuk ajaib yang bisa memperpanjang hidup orang sakit. Tapi, mereka yang meminum serbuk itu akan berubah menjadi zombie clown yang setia padanya. Dengan kata lain, siapapun yang ingin sembuh harus mengorbankan tubuhnya dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Dewa Purivan. Reinkarnasi ini memang aneh, tetapi di baliknya tersembunyi pesan yang hampir terlihat manusiawi, meskipun motif sejati Purivan masih menjadi tanda tanya besar. Barang pinjaman jarang bertahan lama. Pada akhirnya, Purivan harus merelakan wadahnya hancur. Para pengikut yang telah ia sembuhkan, kini meneruskan misinya menyebarkan ajaran dan pengaruhnya ke seluruh semesta ini. Apa sebenarnya
sebenarnya tujuan akhir Purivan? Apakah ia hanya berusaha bertahan hidup? Atau ada rencana yang lebih besar? Mungkin diam-diam, ia sedang membangun sebuah sekte untuk memperkuat dirinya. Menurut banyak legenda, iman manusia dapat memberi kekuatan supernatural kepada para dewa. Jadi, mungkinkah semua tindakannya selama ini hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang jauh lebih besar? Berapa lama Purivan bisa bertahan di setiap semesta? Apakah ia hanya bisa tinggal hingga menyelesaikan suatu misi? Atau sampai tubuh yang ia tempati mulai melemah? Semua itu masih menjadi misteri. Namun, satu hal jelas, Purivan adalah dewa pengembara. Sebelumnya, ia muncul di dunia modern, tetapi kini ia berada dalam latar yang sangat historis. Pada abad ke-14, sebuah pasukan menembakkan mayat yang terinfeksi wabah ke dalam Chadza, mengubahnya menjadi sarang penyakit. Tempat itu pun menjadi kuburan massal, entah dikubur karena mati di medan perang atau dikubur karena mati terkena wabah yang mematikan. Mungkin penulis cerita terinspirasi dari perang biologis pertama manusia di benteng Cava. Ketika wabah mulai meluas, pemimpin Cava memohon pertolongan para dewa. Purivan pun muncul dan menawarkan solusi yang mengerikan, mengorbankan para prajurit, mengubah mereka menjadi zombie clown, menciptakan pasukan abadi untuk melawan musuh. Jika kau yang berada di posisi itu, apakah kau rela mengorbankan rakyat dan prajurit demi melindungi negeri? Kisah Purivan tak berakhir di sana. Setelah menuntaskan perjanjiannya dan membantu sang jenderal mempertahankan negaranya, ia kembali berpindah ke semesta lain. Kali ini, ia bersemayam dalam tubuh seorang anak yang ditelantarkan karena sakit, lalu mengubah seluruh desa menjadi pengikutnya. 1000 tahun berlalu, Purivan telah menjadi pemimpin pasukan zombie clown yang bisa menerobos kemanapun ia inginkan. Di akhir bab The Abandoned Child, para pengikutnya tampak mencari sesuatu. Saat itulah permata zombie clown muncul kembali, seolah menjadi kunci dari tujuan Purivan. Apakah permata ini terkait dengan kekuatannya jika ia pernah diubah oleh permata milik Alex? Mungkinkah sekarang ia berusaha mengendalikan kekuatan itu, atau lebih dari itu, berusaha mengubah takdirnya sendiri? Kekuatan. Hingga kini, Purivan hanya benar-benar menghadapi Alex, orang yang mendorongnya ke jalan buntu. Jika dibandingkan, pertarungan mereka bisa dianggap sebagai pertempuran antara dewa dan iblis. Tapi siapa yang sebenarnya lebih kuat? 1. Kekuatan dan kemampuan bertarung. Alex, sebagai penjahat utama di semesta zombie clown, ia memiliki kristal ungu The Zombie Clown Gem dengan kekuatan destruktif. Ia bisa memanipulasi materi dan ruang, membuka portal dimensi, serta mengubah siapapun menjadi zombie clown. Bahkan, ia berhasil menaklukkan seorang dewa seperti Purivan. Purivan, dewa pelindung yang telah ada selama ribuan tahun. Ia memiliki kekuatan besar, bisa terbang, hidup di darat dan air, serta menyerap kekuatan dari para pengikutnya. Semakin banyak yang menyembahnya, semakin kuat ia menjadi. Strategi dan kecerdikan. Alex adalah manipulator ulung. Ia tidak menyerang secara langsung, tetapi menggunakan permata zombie clown untuk meracuni dan mengubah Purivan menjadi bonekanya. Purivan, di sisi lain, juga licik. Ia selalu menemukan cara untuk bertahan, membangun sekte untuk mengembalikan kekuatannya, mengeksploitasi kelemahan manusia, serta berpindah-pindah semesta untuk menghindari kehancuran total. Siapa yang lebih kuat? Dalam pertarungan langsung, Alex lebih unggul. Dengan satu permata, ia bisa menghancurkan Purivan seketika. Dalam hal kelangsungan hidup, Purivan jauh lebih berbahaya. Ia selalu kembali, mengambil tubuh baru, dan membangun kembali kekuatannya. Bagaimana jika Purivan melawan Bosdat? Tidak perlu dibandingkan. Sebelum Purivan sempat melihat wajah Bosdat, kepalanya mungkin sudah ditebas lebih dulu. Nasib Purivan tetap menjadi misteri. Ia bukan sepenuhnya baik, tapi juga bukan sepenuhnya jahat. Tindakannya bisa dianggap sebagai penyelamatan sekaligus manipulasi. Inilah yang membuatnya menjadi karakter yang tak terduga dan menarik dalam The Origin of Zombie Clowns. Apakah Purivan menyimpan dendam terhadap Alex? Alex lah yang mengubahnya menjadi zombie clown, membuatnya hidup mengembara tanpa tempat kembali. Jika ia benar-benar ingin balas dendam, mengapa hingga kini ia belum bertindak? Apakah ia menunggu waktu yang tepat, ataukah tujuannya telah berubah? Di bab-bab selanjutnya, dalam wujud apa lagi Purivan akan muncul? Apakah ia akan kembali meminjam tubuh manusia, atau mungkin berevolusi menjadi sesuatu yang lebih mengerikan? Terus ikuti Zombie Clown Origin agar tidak melewatkan perkembangan paling mencekam dan mengejutkan. Itulah hipotesis dari kami, tim admin Zombie Clown Origin. Namun, kebenaran sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar. Penulis skenario tetap bungkam. Ada yang ingin unjuk rasa bersama kami, mendesak sang penulis naskah agar angkat mulut,